مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh-solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat berpuasa ya, dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada bahasa Indonesia KD 3.7, siswa dapat membedakan siang dan malam melalui kosakata peristiwa alam. Pada pelajaran PPKN KD 3.1, siswa dapat mengenal makna sila kelima melalui simbol pada lambang negara Garuda Pancasila. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Jangan lupa disimak video berikut ini ya. Untuk materi yang pertama adalah peristiwa siang dan malam. Nah, perhatikan teks berikut ini ya. Setiap hari terjadi siang dan malam. Siang hari keadaan terang, matahari memancarkan sinarnya. Siang hari, matahari akan terasa di kulit kita. Malam adalah keadaan saat matahari sudah terbenam. Keadaan matahari gelap. Pada malam hari, kita bisa melihat bulan dan bintang. Bintang dapat memancarkan cahaya sendiri. Sinar bintang terlihat berkelap-kelip. Nah, pada teks yang sudah dibacakan tadi, kita dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Nah, apa saja contohnya? Ya, yang pertama adalah terang, yang kedua gelap, ketiga matahari, keempat bintang, dan yang kelima bulan. Nah, itulah kosakata yang terdapat dalam teks yang sudah Miss bacakan tadi. Baiklah, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Nah, kita dapat membuat kalimat berdasarkan gambar yang kita amati. Nah, di sini ada keadaan pada malam hari dan keadaan pada siang hari. Nah, kira-kira bagaimana membuat kalimat dari gambar tersebut? Nah, berikut ini misalkan memberikan contoh kalimat berdasarkan gambar ya. Nah, contoh kalimat yang tepat untuk gambar ini adalah cuaca terlihat cerah di siang hari. Yang kedua, matahari bersinar terang. Yang ketiga, langit dihiasi awan berwarna putih. Nah, itu merupakan contoh kalimat berdasarkan gambar. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar keadaan pada malam hari. Kira-kira kalimat yang tepat bagaimana ya? Nah, kalimat yang tepat yang pertama adalah bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Kemudian kalimat yang keduanya adalah sinar bulan dan cahaya bintang terlihat indah. Nah, itu merupakan kalimat berdasarkan gambar pada waktu malam hari. Mengerti ya anak-anak Miss semuanya? Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan tentang mengenal sila kelima Pancasila. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar sila pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, untuk hari ini kita belajar sila kelima ya. Nah, kira-kira apa bunyi sila kelima Pancasila? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu merupakan bunyi sila kelima Pancasila. Nah, makna sila kelima Pancasila yaitu setiap warga harus melakukan secara adil.
Kemudian simbolnya apa ya? Ya, yaitu padi dan kapas. Mengapa simbol padi dan kapas? Karena padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang dan pangan. Nah, padi itu digiling menjadi beras, kemudian beras dimasak menjadi nasi. Nah, itu sebagai makan pokok kita. Kemudian kapas. Kapas di sini adalah sebagai bahan dasar pembuatan pakaian. Nah, mengerti anak-anak semuanya? Nah, sekarang kira-kira perilaku apa yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, sebagai contoh perilakunya, yang pertama adalah menghormati hak orang lain dengan bersikap tertib saat belajar di kelas. Nah, kita harus tertib ya ketika kita belajar di kelas agar suasana belajar menjadi nyaman. Nah, contoh sikap yang kedua adalah suka menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, jika kamu mendengar atau melihat seseorang sedang membutuhkan bantuan, kamu boleh membantunya ya. Kemudian contoh sikap yang ketiga yaitu ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan rumah ya. Itu merupakan sikap contoh sila kelima Pancasila. Nah, selanjutnya Miss akan menjelaskan makna simbol sila kelima Pancasila. Nah, warna dasar putih itu melambangkan maknanya adalah kesucian dan kemurnian. Kemudian padi melambangkan kemakmuran. Kapas itu melambangkan kebaikan, kemudian warna hijau melambangkan kesuburan. Nah, itulah Alhamdulillah, anak soleh-soleha, kita sudah belajar tentang peristiwa alam dan mengamati makna simbol sila kelima. Ya, dalam peristiwa alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pagi yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam untuk beristirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan hari dan waktu. Itulah ketentuan Allah yang Maha Mengetahui. Anak soleh-soleha, dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa ketika Rasulullah pulang sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam keadaan tidur. Beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dan terbit matahari." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Jadi anak soleh-soleha, jangan tidur setelah sholat subuh ya. Anak soleh-soleha, pada siang hari kita sering asik dengan berbagai aktivitas. Nah, aktivitas yang dilakukan sebaiknya yang bermanfaat ya. Kurangi aktivitas yang sia-sia seperti berlama-lama menonton televisi, main video game, dan mengganggu orang lain atau mengganggu adik. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, semua pahala dilipat gandakan. Alangkah baiknya kita membaca Al-Quran agar pahala kita menjadi bertambah. Baiklah, setelah menyimak video, jangan lupa mengerjakan tugas ya. Baiklah anak soleh-soleha, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.